Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah membaca catatan keperawatan atas nama Nona Eva, usia 25 tahun, alamat di Gamping. Saya akan melakukan tindakan keperawatan konseling prates HIV, kemudian saya cuci tangan. Saya telah menyiapkan alat berupa alat tulis seperti pulpen dan lembar inform consent. Kemudian saya cuci tangan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya Mbak, perkenalkan saya perawat Tiara yang bekerja di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Mbak. Mbak bisa sebutkan nama dan usianya? Namanya Eva, umurnya 25 tahun. Alamatnya di mana Mbak? Gamping. Di Gamping. Ya Mbak, kalau boleh tahu Mbak datang ke sini karena apa ya Mbak? Saya sudah demam seminggu yang lalu sama diare. Demam dan diare 1 minggu yang lalu. Nanti di sini kita melakukan diskusi saja ya Mbak terkait kondisi Mbak saat ini. Nanti untuk prosedurnya Mbak bisa menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Nanti insya Allah waktunya sekitar 10 menit. Apakah Mbak ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Apakah Mbak setuju? Iya. Nanti Mbak bisa menjawabnya secara jujur ya Mbak tentang apa saja yang saya tanyakan. Insya Allah untuk kerahasiaannya saya jaga. Kemudian saya tutup tirai dan pintu dulu ya Mbak untuk menjaga privasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai saja ya Mbak. Iya. Yang pertama saya ingin menanyakan apakah Mbak sudah menikah? Belum, sus. Belum. Apakah Mbak sudah punya pasangan? Belum juga, sus. Belum. Maaf ya Mbak, apakah Mbak sudah pernah melakukan hubungan seksual? Belum, Bu. Belum. Apakah Mbak pernah menggunakan jarum suntik? Pernah, Mbak, sama teman-teman. Oh, berarti secara bersamaan gitu ya. Iya. Apakah Mbak pernah transfusi darah? Tidak pernah. Tidak pernah. Menurut sepemahaman Mbak, apa sih yang membuat HIV itu dapat menyebar? Kayak hubungan seksual, terus habis itu kayak transfusi darah, kayak gitu sih Mbak yang saya tahu. Oh ya. Terus untuk selama ini, kalau misalnya Mbak ada punya masalah gitu, biasanya menyelesaikan masalahnya dengan apa Mbak? Yaitu kumpul sama teman-teman, terus habis itu kayak gunain suntik bareng-bareng kayak gitu sih. Gitu ya. Terus menurut pemahaman Mbak, apabila seseorang terkena HIV itu dampak bagi kehidupan itu seperti apa Mbak? Kalau menurut saya nanti bakal dikucilin di masyarakat, terus habis itu dijauhin sama teman, terus kadang juga dijauhin sama keluarga gitu sih. Ya betul ya Mbak. Di sini saya akan menyampaikan memang untuk cara penularan HIV sendiri itu dengan perilaku beresiko seperti berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, terus penggunaan jarum suntik secara bergantian dan juga dengan transfusi darah seperti itu ya Mbak. Iya. Selama ini apakah Mbak pernah mendengar sebuah mitos ataupun persepsi yang salah di masyarakat terkait HIV? Saya pernah dengar tuh kayak misalnya kita berjabat tangan itu tuh bisa tertular HIV, terus habis itu berpelukan atau bergantian alat makan kayak gitu, Bu. Ya benar ya Mbak. Jadi yang berkembang terkait mitos di masyarakat itu HIV dapat menular dengan cara persentuhan ataupun berpegang tangan, terus gonta-ganti alat makan bersamaan. Tapi sebenarnya itu adalah persepsi yang salah gitu. Jadi untuk penularan HIV sendiri itu sebenarnya karena hubungan seksual tadi yang suka bergonta-ganti pasangan, terus penggunaan jarum suntik secara bergantian, terus juga transfusi darah. Jadi tidak bisa hanya sekedar bergonta-ganti alat makan secara bersamaan ataupun bersentuhan saja Mbak gitu. Terus kalau boleh tahu Mbak berapa bersaudara ya Mbak? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Terus kalau misalnya Mbak memiliki masalah itu biasanya Mbak suka cerita ke keluarga ataupun saudara nggak Mbak? Enggak sih Mbak, karena ngerasa nggak nyaman jadinya sama teman-teman aja gitu. Sama teman-teman. Mbak tadi sudah kita sampaikan bahwa Mbak itu memiliki perilaku beresiko seperti penggunaan jarum suntik bersama teman ya Mbak. Terus jadi disarankan Mbak itu untuk melakukan tes HIV.
kalau Mbak melakukan tes HIV itu, maka bisa secara dini ataupun lebih awal mengetahui apakah Mbak itu terinfeksi HIV atau tidak, seperti itu Mbak. Terus nanti prosedurnya untuk tesnya nanti Mbak bisa tinggal langsung datang ke sini, terus nanti akan saya antarkan ke laboratorium, kemudian Mbak diambil darahnya, dan 1 minggu kemudian Mbak bisa melihat hasilnya, seperti itu. Terus nanti kalau misalnya hasilnya positif, Mbak berarti menandakan bahwa Mbak itu terinfeksi HIV, sehingga Mbak harus menyesuaikan dengan status HIV-nya Mbak. Jadi Mbak tidak boleh sembarangan untuk mencegah penularan HIV. Jadi harus meminimalkan ya Mbak perilaku yang beresiko tadi agar tidak menularkan ataupun menyebarkan HIV ke orang lain. Namun jika hasilnya negatif, maka Mbak belum tentu tidak terinfeksi HIV. Bisa jadi Mbak itu masuk ke periode jendela, di mana sebenarnya virus itu sudah ada dalam tubuh Mbak, namun waktu dites hasilnya belum positif, jadi masih negatif gitu, dan belum menunjukkan tanda gejala gitu Mbak. Kemudian maka disarankan jika hasilnya seperti itu, Mbak bisa mengulang lagi tesnya di 3-6 bulan kemudian gitu ya Mbak. Kemudian saya memberikan waktu klien untuk berpikir. Sudah? Ya, gimana Mbak? Apakah Mbak bersedia untuk dilakukan tes? Iya, susah bersedia. Ya, kalau Mbak sudah bersedia, Mbak bisa membaca inform consent ya Mbak, terlebih dahulu. Kemudian, sudah selesai Mbak? Sudah. Kemudian saya melengkapi dokumennya dulu ya Mbak. Sudah saya lengkapi. Ya Mbak, kemudian saya antar ya Mbak ke laboratorium. Sudah nyampe di laboratorium, Mbak melakukan pengambilan darah dulu ya Mbak. Sudah dilakukan pengambilan darah. Ya, nanti untuk hasilnya setelah 1 minggu Mbak bisa melihat hasilnya di sini bersama saya ya Mbak. Nanti kita akan bertemu lagi untuk melihat sama-sama. Kemudian kira-kira 1 minggu lagi hari apa ya Mbak yang Mbak bisa untuk datang lagi untuk melihat tes bersama? Hari Kamis Mbak. Hari Kamis ya. Berarti besok hari Kamis kita bertemu lagi untuk melihat hasil tesnya di sini ya Mbak. Alhamdulillah ya Mbak, sudah selesai. Tadi sudah dilakukan pengambilan darah juga. Terus bagaimana Mbak perasaannya setelah dilakukan diskusi pada hari ini? Lega ya Mbak, udah bisa cerita sama suster juga dan bisa tahu apa itu tentang HIV. Ya, Mbak juga tadi baik sekali ya Mbak telah mendengarkan dan menjawab secara jujur dan juga kooperatif juga. Terus nanti untuk 1 minggu lagi di hari Kamis kita bertemu lagi ya Mbak di sini aja. Untuk waktunya bisanya jam berapa Mbak? Jam 1. Jam 1. Ya, berarti jam 1 di hari Kamis ya Mbak. Iya. Kalau gitu, mari kita berdoa untuk kesembuhan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanasi ajibil basa isfi antasafi la sifa ila sifa ukasahifa ala yugodiru sakuma. Amin. Kalau gitu, apabila saya ada salah, mohon dimaafkan ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sus. Ya, sama-sama. Kemudian saya cuci tangan. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak sudah bersedia untuk dilakukan tes? Untuk saat ini belum sih Mbak, karena takut sama hasilnya. Ya, kalau gitu nggak apa-apa ya Mbak. Saat ini Mbak belum bersedia untuk dilakukan tes. Nanti kalau misal sewaktu-waktu Mbak sudah bersedia, Mbak bisa datang lagi ke sini untuk konsul lebih lanjut bersama saya gitu ya Mbak. Alhamdulillah, konsul hari ini sudah selesai. Apakah Mbak ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Bagaimana Mbak perasaannya setelah dilakukan diskusi pada hari ini? Lega sih Mbak, bisa cerita sama Mbak juga, terus bisa dapat pengetahuan juga. Ya, Mbak juga tadi udah baik sekali ya Mbak, telah mendengarkan dan menjawabnya dengan jujur dan juga kooperatif. Kalau gitu, semoga Mbak cepat sembuh ya Mbak. Mari kita doa untuk kesembuhan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbana zibil basya isfian tasafi la sifa ila sifa ukasifa ala yudodi usakamahaman. Jadi, insya Allah kita akan bertemu lagi ketika Mbak sudah bersedia ya Mbak untuk dilakukan tes. Kalau gitu, mohon maaf apabila saya ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Kemudian saya cuci tangan. Dan melakukan dokumentasi.